Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Happy weekend teman-teman. Sehat-sehat selalu, terutama buat yang nonton video gua, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Gua doain lu baik-baik dan dalam keadaan sehat dan makin sukses dalam kehidupan. Nah, hari ini hari Sabtu tepatnya gua akan membahas seputar antara Inter Miami, Al Nassr, Messi, Ronaldo. Nah, bakal ada fenomena apa yang bakal gue bahas, dan mungkin ada beberapa pelajaran hidup yang gua ambil dari antara Messi, Ronaldo. Ya, itu bisa ditanamkan nanti di diri gua, atau lu dengerin juga, lu bisa petik hikmah apa yang bisa kalian dapat. Dan selanjutnya gue bakal bahas tentunya Barcelona yang akan berhadapan dengan Alaves. Alaves bukan sih? Iya, lawan Alaves. Nanti takut salah gue, Alaves bukan sih? Bener, Barcelona lawan Alaves. Line up-nya sih udah keluar, prediksinya seperti apa jalannya pertandingan, gue akan preview itu. Tapi sebelumnya gue mau nanya sama kalian tuh kalau nonton YouTube gue, pakar bola Afif Safi ini, itu momennya tuh pas kapan sih? Pas setelah match kah Barcelona bertanding, atau Madrid, Manchester United bertanding, lu klik channel YouTube gua, atau lu cocokin waktu ketika pulang kerja, sekolah, atau kuliah kah, atau malam-malam sebelum tidur, atau kapan gitu? Gue mau tahu karena gue nggak terlalu mempelajari analis YouTube, tapi viewsnya seperti itu, yang naik kenceng, nanti ntar agak pelan gitu, agak surut, tapi naiknya ntar kadang stabil, kadang surut. Walaupun ujung-ujungnya ya viewersnya udah viewers pasti segitu. Ini buat kalian pakar-pakar bola. Gue mau nanya, itu momennya kapan lu nonton video gue? Oke? Kita bahas mengenai Al Nassr menang 6-0 lawan Inter Miami. Lionel Messi main di menit 83. Dan saat Lionel Messi main udah gak ada gol lagi yang tercipta. Ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama kita bahas teknis dulu. Permainan Al Nassr ini emang jauh di atas Inter Miami. Dan Al Nassr itu segitu bagusnya, Al Nassr itu segitu canggihnya ya, terutama untuk Inter Miami. Dan gue nganggap Al Nassr ini memang bagus, main sangat cair ya, kalau nggak ada Cristiano Ronaldo. sabar fans Ronaldo, sabar fans Messi juga sabar. Ini pelajaran banyak banget yang kita ambil. Dan sebenarnya dalam pertandingan tersebut gue mikir, kok Inter Miami bisa gitu, pernah jadi juara di MLS di Amerika gitu. Ya ini jawabannya udah ketemu. Ya ada Messi, adanya Messi, segitu kuatnya pengaruh Messi. Bahkan Barcelona sekarang bingung di Liga Champions ya gara-gara nggak ada Messi. Itu segitu ternyata. Nah, pelajaran yang gue ambil adalah gini. Gue nggak mau menggunakan dan menyimpan kata nggak bisa. Kata nggak bisa, kata nggak dikasih, itu jauh banget dari dalam diri gue. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin menggapai sesuatu, kalau kita ingin punya cita-cita, tapi kita belum capai hal itu, gue nggak mau bilang gue nggak dapet hal itu, gue nggak bisa mencapai itu, tapi gue ganti dengan gue belum dikasih, gue belum dapet. Makanya gue terus berusaha untuk menggapai hal yang gue inginkan. Itu terjadi pada diri Lionel Messi. Dia pengen Liga Champions, belum dapat Liga Champions, akhirnya dia dapat. Ballon d'Or, belum dapat Ballon d'Or, dia akhirnya dapat. Sampai terakhir World Cup, kalah lagi. Messi itu mengingatkan kita untuk jangan pernah ada kata nggak bisa dan kata nggak berhasil, tapi adanya belum bisa dan belum saatnya. Tapi kalau udah dikasih saatnya, Messi menang World Cup. Itu yang harus kita ambil. Apapun mengenai pekerjaan ya, kita mau kerja di perusahaan A, perusahaan B, tapi kita belum diterima, itu bukan kita nggak diterima, tapi emang belum saatnya. Value kita naikin, kita belajar lagi, kita memperdalam ilmu untuk di segmen yang menyamai segmen kita dengan perusahaan tersebut. Itu berjalan.
Kalau udah dikasih, itu bakal dikasih. Jadi gue gak mau ada dari diri gue kata gak bisa dan kata gagal. Adanya belum. Itu kalau kita ngelihat ke Messi. Tapi kalau kita melihat ke Ronaldo, ada juga hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang kita ambil dari Ronaldo, ini cakupannya World Cup ya. Ternyata memang ada hal, memang ada cita-cita, memang ada suatu keinginan yang kita nggak bisa dapet. Kita harus mengikhlaskan, ya. Jadi emang ada cita-cita yang gak harus kita capai ternyata. Dan kita harus bisa mendistrak pakai cara-cara lain. Kita harus bisa menyenangkan diri kita dengan cara-cara lain. Kita gak bisa dapat World Cup, ya kita cari piala-piala yang mirip World Cup gitu. Ya, ini kata belum udah gak bisa. Emang gak bisa. Jadi kita apa nih? Ya World Cup lah, kita cari. Kita nggak bisa menangin seluruh dunia. World Cup kan world, ya dunia, itu cakupannya dunia. Nggak bisa, ya udah bikin piala sendiri mirip Piala Dunia dari Arab, ya kan? Begitu ceritanya. Kalau Messi, kalau lu mau berprinsip kepada Messi, hilangkan kata nggak bisa, kata gagal, ganti dengan kata belum. Kita belum berhasil. Misalkan apa, ujian SIM lah, ya kita gagal, ya kita belum berhasil. Kita mau kerja di perusahaan A, tadi gue bilang, kita bukan gagal, kita belum berhasil. Tapi kalau kita emang udah dikasih, udah saatnya, udah pantas, kita dapat apa yang kita inginkan. Itu kalau prinsip nggak mau nyerah. Tapi kalau nyerah, boleh. Lihatlah Ronaldo, ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya emang nggak dikasih. Cara bagaimana mengembrace itu, bagaimana cara mengaminkan itu, bagaimana cara damai. Cari yang mirip-mirip. Begitu teman-teman ya. Tapi gue sepakat banget dengan statement Ronaldo yang mengatakan bahwa Saudi Pro League, Liga Arab ini jauh di atas MLS. Liga Arab lebih baik daripada MLS. Gue sangat setuju, gue sangat respect. Tapi gue sangat setuju lagi, sangat amat setuju dengan Ronaldo kalau dia bilang Messi lebih baik daripada saya. Oh, itu setuju banget. Gue setuju banget. Karena gue berpikir piala ini, ada pergelaran friendly match ini, emang mau jelek-jelekin karir Messi di penghujung karirnya aja. Kayak sebusuk itu, sesampah itu Inter Miami ternyata ya tanpa Lionel Messi. Dan Messi juga sebenarnya menangnya udah banyak. Ini Arab, Turki juga ada pangeran Turki. Itu udah menang banyak banget menurut gue. Mendatangkan Messi untuk mau datang aja, nggak main, itu udah menang menurut gue. Dia secara peluang bisnis, secara apapun dia udah menang. Apalagi Messi main, itu udah menang banget. Terus kalah Messi, Inter Miami kalah 2 kali. Itu udah menurut gue kemenangan buat mereka. Nggak apa-apa. Segitu adilnya alam semesta kok Messi sampai mau kayak gitu. Maksud gue di saat Messi bisa nolak, di saat lu ngelihat pemain yang levelnya dunia loh, bukan cuma Eropa, bukan cuma top score friendly match, bukan cuma orang yang bisa golin ke negara-negara antah berantah ketika kualifikasi. Itu Arab di sana di Riyadh itu benar-benar disuguhkan nih, lu ngelihat pemain idolanya, para idola ada di situ. Ya, mimpinya para pemain bola ada di situ. Jadi suatu kemenangan besar untuk Arab. Dan ya respect sama Messi untuk mau datang sih menurut gua. Karena gua kalau jadi Messi udah tahu bakal digituin. Kayak kita main ke kandang orang yang udah tahu bakal dijelek-jelekin. Kalau gue jadi Messi, gue bakal berpikir gitu. Gue bawa piala dunia gue bawa juga sepatu-sepatu emas atau penghargaan pemain terbaik, semua gue bawa. Terutama World Cup aja. Ketika udah sampai Riyadh, gue taruh World Cup-nya di tengah lapangan. Terus kasih peraturan bilang, ini nggak ada yang boleh deket-deket kecuali yang udah pernah juara Piala Dunia, gitu. Jangan ada yang nyentuh. Yang nyentuh cuma orang yang pernah juara Piala Dunia. Oh, itu agak susah sih. Jadi biar ada yang bisa ngedeketin, kita turunin lagi. Jangan ada yang deket-deket dengan Piala Dunia ini.
Yang boleh dekat cuma pemain yang pernah jadi finalis. Oh, itu kejauhan juga. Kesusahan mungkin ya. Jangan ada yang deket-deket dengan Piala Dunia ini. Yang boleh deket-deket hanya pemain yang bisa cetak gol di fase knockout Piala Dunia. Nggak bisa juga. Taruh aja di situ, bilang ya udahlah boleh deket-deket. Ini untuk top skor Piala Keluarga, untuk top skor pencetak gol terbanyak ke negara yang entah berantah, boleh deket-deket. Cuman jangan pegang, golin dulu di final Piala Dunia gitu. Kalau gue jadi Messi, karena udah tahu pengen dibusukin karirnya di situ. Oke? Sepakat, gue bilang kalah Messi, ada Messi kalah. Messi main 83, main walaupun nggak ada gol dan nggak kebobolan ketika Messi main, ya kalah. Saudi Pro League di atas MLS, ya bener. Bilang sekali lagi, Lionel Messi di atas Ronaldo gitu. Tapi sebenarnya ini penghinaan menurut gue. Messi itu udah baik banget, dia bisa tahan dihina. Hinanya adalah kalau masih ada orang yang membandingkan Messi Ronaldo, itu penghinaan. Maksud gue, ketimbang lu boleh bilang French football settingan, Ballon d'Or, lu boleh bilang FIFA settingan, lu boleh bilang Piala Dunia settingan, tapi untuk membandingkan Messi dan Ronaldo, gue kalau jadi Messi nangisnya di situ tuh, dibanding-bandingin. Karena orang-orang pemain bola lain, legend-legend lain bilang, bahkan saking hebatnya Messi, orang-orang itu nganggap Messi settingan. Jadi gue gak terlalu sedih. Yang sedih adalah ada pembandingnya, kok bisa. Makanya sekarang jangan bilang Messi itu the real God. Ya karena gak ada real, gak ada cloningannya. Emang Godnya Messi, gak ada perbandingan. Aduh sorry ya, ini agak pedas ya. Agak pedas, sorry, gak apa-apa. Kita skip aja, kita next ke pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Alaves nanti ya 1:30. Biasanya Barcelona kalau 1:30 nggak terlalu mengecewakan. Kalau nggak seri, kalahnya tipis. Mudah-mudahan nggak kebantai Barcelona. Udah segitunya gue berarti. Dan ini adalah line up yang diperkirakan mengisi skuad pertama di Barcelona. Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo, De Jong, Gundo, Pedri, Fermin, Lamine Yamal, Lewandowski. Ya seperti yang gue bilang, gue pengen Ford itu main, dikasih kesempatan yang lebih sering. Tapi bingung kalau Ford main. Pasti di kanan Koundé itu nggak ada di posisi itu, entah di bench atau Christensen diganti. Menurut gua Koundé waktu selepas lawan Madrid dia tuh di tengah agak kacau mainnya, jadi mendingan seperti ini udah tepat menurut gua. Mending nanti di babak kedua lah Cancelo tadi pindahin, dimajuin ke depan, masukin Ford, Lamine Yamal, Fermin, Lopez, dan Lewandowski. Ini ada Pedri. Wah, di depan ini berarti nggak ada Ferran, nggak ada Joao Felix. Gua masih penasaran siapa yang mengisi sayap kiri, karena udah pasti Lewa di depan, Yamal di kanan. Kirinya entah Fermin atau Pedri, atau berusaha main seperti apa nanti Xavi, gue belum tahu. Yang pasti gue masih menantikan Vitor Roque dikasih jam terbang, dikasih minute play. Oke? Dan kabar terbaru, Araujo masih dinegosiasi oleh Bayern Munchen. Ini bahkan nilainya dia mau dilepas itu berapa ya? 80 juta. Makanya Barcelona patok harga 80 juta sehingga Barcelona biar ya kalau kejual untung gitulah. Kalau enggak ya Araujo masih spiritnya bagus lah di Barcelona, menurut gua seperti itu. Nah, kabar juga tentang Brickfield ya, namanya Brickfield ini dia ditikung sama Spurs. Sebenarnya gue sakit hati. Gue sakit hatinya adalah ini orang nggak tahu siapa, ini pemain nggak tahu jam terbangnya seperti apa, mainnya kayak gimana, mau masuk Barcelona ditikung. Dan yang nikung bukan klub kayak Madrid, bukan klub kayak Man United, klub-klub seksi, klub-klub yang berkelas gitu, tapi yang nikung Spurs. Yang nikung Spurs, lu bayangin. Gua bakal biasa aja kalau yang nikung klub-klub seksi, klub-klub punya trofi, klub-klub bergengsi. Ini ketikung Spurs tuh kayak ya udah kita ditikung sama orang yang lebih jelek, yang nggak punya prestasi, itu males banget lah. Ya kayak gitu. Jadi kita lihat nanti previewnya akan seperti apa. Yang ada di prediksi gua adalah ketika Xavi bilang Osasuna tim yang alot susah dibobol, sebenarnya tidak berlaku buat Osasuna doang. Berlaku buat semua tim di Liga Spanyol itu susah dibobol sama Barcelona. Golnya 1,
Kalau golin malah kebobolan lebih banyak. Jangan sampai ke cetak gol lebih dahulu. Jangan sampai Barcelona ini kebobolan lebih dahulu. Karena penyakit Barcelona biasanya di menit-menit awal, digas di menit-menit awal, mati. Babak kedua pun begitu, di menit-menit awal mati, sama di menit-menit akhir. Konsentrasinya buyar. Pemain muda, napasnya ngap-ngapan, paru-parunya mungkin belum jadi. Gue gak tahu. Ya, jangan sampai Barcelona kebobolan duluan. Alaves 19 tim di La Liga itu rata-rata udah tahu bagaimana cara meredam. Walaupun misalnya bukan mengalahkan tapi meredam Barcelona. Jadi itu PR yang harus Xavi kerjakan. Oke, gitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat menyaksikan pertandingan sepak bola di weekend ini. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.